Baik, karena waktu case building sudah habis, sebelumnya saya mau mengingatkan bagi peserta yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu dan memakai virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Sebelum debat saya mulai, izinkan saya untuk roll call terlebih dahulu bagi tim yang saya panggil dapat menjawab atau raise hand. Yang pertama ada tim Ironic. Yang kedua ada tim Bismillah Menang. Lalu ada tim Starboy. Starboy lengkap, Kak. Lengkap, Pak. Untuk tim Institut Pantang Bobo. Hadir. Selamat siang, perkenalkan saya Nisrina Ruliza sebagai moderator pada babak final perlombaan debat Screen On 2024. Sebelum debat saya mulai, izinkan saya untuk membacakan mosi debat kembali. Mosi debat yang dibawakan adalah Dewan ini menyesali tren di sosial media, TikTok, Instagram, Snapchat yang mendorong untuk melakukan diagnosa mandiri terhadap kesehatan mental. Saya persilakan kepada pembicara pertama, pemerintah pembuka menyampaikan argumentasi dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Menyiapkan timer. Oke. Preferensi POI bisa lewat chatbox saja dan tolong hargai itu dan tolong juga untuk tidak spam. Mungkin ketika Anda memberikan POI tapi nggak saya terima, nggak saya ambil, nggak saya notice, berarti itu nggak saya terima. Terus apapun yang akan saya sebutkan dalam perdebatan kali ini pure untuk kepentingan debat saja, dan saya akan mulai debat dalam 3, 2, 1. Prioritaskan kebenaran informasi yang Anda dapatkan sehingga ini tidak akan Anda pada kerakatan. Bayangkan Anda hidup dalam kondisi yang sangat miskin, Anda sekolah seadanya cuma sampai SMP, let's say, dan kondisi finansial Anda juga nggak yang sebagus itu untuk menunjang pendidikan Anda sampai ke perguruan tinggi dan mendapatkan edukasi-edukasi sekunder yang bisa Anda dapatkan. Bangga menjadi tim ada beberapa setup yang akan saya bawakan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana tren sosial media yang akan kami bawakan dalam perdebatan kali ini. Kami melihat bahwa tren sosial media yang hadir dalam perdebatan kali ini itu seperti sikap orang-orang yang menormalisasi ketika orang-orang itu menganggap sebuah penyakit mental itu kurang lebih sama dengan pengungkapan sebuah ekspresi-ekspresi yang normal. Seperti apa? Kayak misalnya seperti sifat-sifat kesedihan yang sering disangkut pautkan dengan pengidap depresi. Dan yang kedua, bagaimana sebenarnya situasi masyarakat yang ada dalam status quo kami. Kami mencoba melihat situasi masyarakat. Di sini ada masalah mental, ada masalah kesehatan mental yang udah seholistik itu sebenarnya, selebar itu untuk dicapai semua lapisan masyarakat, nggak terkecuali seperti masyarakat menengah ke atas, menengah dan atau bahkan masyarakat terbawah. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang umum bukan bagi kita semua. Jadi kita tuh nggak tahu apakah semua lapisan masyarakat itu yang sudah saya sebutkan tadi itu tuh siap atau enggak dengan adanya tren sosial media yang mengangkat tema-tema
kesehatan mental yang pada akhirnya akan menjerumuskan mereka kepada diagnosa mandiri itu. Tapi bagaimana diagnosa mandiri yang ada di sisi kami juri? Kami melihat kalau mereka sebagai masyarakat itu menganggap kalau informasi yang mereka terima di sosial media itu seakurat mungkin, atau mereka cenderung menerima informasi itu secara mentah-mentah tanpa tahu sebenarnya sumber kredibilitas yang ada oleh konten kreator yang membuat konten-konten tentang kesehatan mental itu. Dan di sini kami melihat ada aspek yang membuat mereka itu dengan mudah percaya dengan konten kreator dengan membuat narasi bodong dengan narasi-narasi bodong mereka dengan mengemas narasi mental health tersebut. Namun apa beban kami sebagai tim pemerintah? Dari sini kami melihat kenapa tren ini ada dan bagaimana manifestasi self diagnosa yang dilakukan oleh masyarakat itu pada akhirnya buruk. Kita akan membuktikan kepada Anda bagaimana kondisi masyarakat itu memanifestasikannya menjadi hal yang lebih memberikan keburukan kepada Anda pada akhirnya. Dan bagaimana kondisi status quo di sisi kami? Kami melihat kalau misalnya banyak masyarakat yang memahami tren self diagnosis ini sebagai manifestasi yang salah. Dan apa sebenarnya tujuan kami? Kami ingin manifestasi self diagnosa ini yang dilakukan buruk itu dapat diproses lebih baik lagi oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana prerequisite yang membuat masyarakat itu pada akhirnya membuat self diagnosa yang pada akhirnya buruk, dan mengapa adanya konten kreator yang membuat narasi-narasi tren-tren tentang kesehatan mental di sosial media itu pada akhirnya buruk bagi mereka. Ada dua argumen. Yang pertama, bagaimana di sini kesenjangan sosial masyarakat itu sendiri. Bagaimana kami melihat itu di sisi kami? Jadi adanya diagnosa mandiri dapat merugikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sampai kelas tertinggal. Mengapa demikian? Sadari bahwa kalau misalnya media sosial itu merupakan alat yang paling sederhana, bukan? Kayak yang udah dikarakterisasi dalam MOSI seperti TikTok, Instagram, dan juga Snapchat. Itu merupakan aplikasi yang sederhana, murah, dan juga ramah, bukan untuk dijangkau masyarakat seluruh lapisan. Tapi mustahil banget orang-orang sekarang itu nggak punya HP. Semiskin-miskinnya orang, pasti mereka itu punya HP untuk informasi, untuk nyari kerja, dan lain sebagainya. Tapi di sini mereka bisa dengan mudah mengakses informasi bukan terhadap banyak topik yang sedang seliweran misalnya di FYP. Itu tuh memungkinkan banget untuk mereka tuh untuk tahu apa yang sedang terjadi di dunia maya saat ini. Hal itu lambat laun akan menjadi tren yang mudah untuk dinormalisasi oleh masyarakat. Tapi maksudnya apa di sini? Masyarakat yang mulai ramah dengan narasi sedih itu depresi, padahal secara biologis depresi itu bukan serta-merta hanya sedih saja yang dirasakan, tapi adanya perasaan kecewa, perasaan demotivasi, dan kehilangan semangat untuk melanjutkan kehidupan. Itu merupakan suatu ciri-ciri yang harus ada pada orang-orang yang mengidap depresi. Tapi trennya apa di sini? Mereka sebagai masyarakat yang menerima konten tersebut dengan mentah-mentah, itu tuh kurang sadar akan mereka tuh kondisinya serba kekurangan, kayak misal keadaan finansial mereka yang kurang baik, dan juga edukasi mereka yang kurang bagus untuk menerima informasi tersebut. Jadi mereka bisa dengan mudah mengamini adanya keadaan sedih tersebut dengan depresi. Mereka akhirnya jadi mengklaim diri mereka sendiri sebagai seorang penderita depresi tanpa tahu bagaimana proses depresi itu sendiri bisa terjadi, bukan? Tapi bagaimana hal ini berbahaya di sisi kami? Ada dua layer. Pertama, diskusi akan kesehatan mental health pada akhirnya akan berputar-putar di akar rumput saja. Dan kenapa ini buruk, Juri? Ketika masyarakat dengan finansial yang rendah dan tingkat edukasi yang rendah itu menelan informasi secara mentah, mereka nggak punya akses lebih dalam menindaklanjuti kesehatan mental mereka, bukan? Karena mereka miskin, mereka paham kalau mereka tuh paham bagaimana mahalnya biaya psikiater dan psikolog itu sendiri. Dan notice kalau misalnya biaya psikiater itu bisa cost sampai 600 sampai sejuta misalnya, dan penanganan kesehatan mental itu nggak cuma yang langsung sekali jalan doang, tapi itu tuh berkelanjutan. Jadi
kesehatan mental itu nggak bisa 100% sembuh, tetapi harus terapi biar makin lama makin bisa membaik keadaannya. Hal ini nggak bisa dicapai di sisi mereka sebagai masyarakat dengan finansial kurang stabil atau rendah. Tapi dua, bagaimana masyarakat yang kurang akan edukasi mental health juga akan dirugikan di sini. Diskusi tentang mental health pada akhirnya akan berakhir sampai mereka saja bukan di lingkungan dengan orang-orang yang kurang lebih tingkat pendidikannya sama, mereka akhirnya mengamini narasi tersebut tanpa adanya gerakan lebih lanjut untuk mencari tahu bagaimana proses kesehatan mental itu dapat ditangani dengan baik. Karena karakterisasi masyarakat pendidikan rendah itu minim literasi. Mereka nggak suka nyari tahu tentang sesuatu yang lebih lanjut lagi selain dengan konten yang mereka konsumsi secara mentah-mentah dari TikTok misalnya. Jadi apa urgensinya di sisi kami? Kami melihat kalau adanya self diagnosa ini lebih baik untuk disesali di sisi kami karena ini akan buat masyarakat yang nggak tahu makin sok tahu karena ada narasi yang terkesan nanggung bagi mereka dengan situasi dan kondisi yang saya gambarkan. Dengan semua alasan tersebut, Oji menang. Demikian tadi argumentasi dari pembicara pertama, pemerintah pembuka, dan menyisakan waktu 1 detik. Selanjutnya, kepada pembicara pertama, oposisi pembuka, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme seperti apa, untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Perkenalkan, nama saya Noval Abrar Abista dari tim Bismillah Menang. Preferensi interupsi tinggal unmute. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. 4 hal untuk menjatuhkan OG. 1. Informasi yang ada status quo memang tersimplifikasi, tapi proses diskusi yang ada dalam masyarakat menciptakan adanya penjelasan dan penerangan, klarifikasi pro kontra di awal tersimplifikasi, tapi ada proses check and balance dari masyarakat. 2, kenapa tren tidak akan menimbulkan misinformasi? Karena sudah banyak sekali akses informasi yang sangat progresif, seperti misalnya adanya aplikasi kurasi gratis, akses pada informasi yang teratur, website, ataupun pengalaman pribadi. Misal sekarang kita bisa akses aplikasi My Psychology, My Health, dan sebagainya, yang bisa memberitahu kamu apakah kamu punya gejala dan sebagainya. Artinya, insentif informasi sudah punya pada level yang validitasnya bisa terjaga, karena aplikasi-aplikasi ini itu dikembangkan oleh para psikolog sendiri, jadi OG dan Ciga nggak bisa ngomong bahwa oh ini bukan informasi yang bagus dan sebagainya, bukan. Tapi dua, ada juga informasi terkait pengalaman pribadi, literatur, website, dan sebagainya. Karena premisnya adalah ketika orang-orang menginginkan sesuatu atau mereka query sesuatu, akan ada dorongan eksplorasi secara mandiri yang akhirnya membuktikan bahwa mereka punya informasi yang cukup atau mereka merasa bahwa mereka teredukasi dengan baik, artinya akses informasi atau proses diskursus ataupun transfer knowledge akan tereksis. 3, self-claim. Kami akan membalik bahwa self-claim adalah sesuatu yang baik pada akhirnya. Karena kalaupun misalnya proses awal terdapat dampak buruk, misal gimana ada invalidasi dari masyarakat dan sebagainya, tapi pada akhirnya akan ada si individu-individu vulnerable yang sangat mikro di setiap bagian daerah-daerah konservatif yang merasa bahwa mereka dibatasi hak mereka untuk self mereka yang akan saling support. Misal pada akhirnya nggak apa-apa, aku juga ngerasain ini misal di daerah Palembang, aku juga ngerasain ini di daerah Yogyakarta dan sebagainya. So, akhirnya ada bentukan komunitas mikro yang pada akhirnya akan melindungi diri mereka. Ini yang pada akhirnya nggak bisa sangat penting dalam perdebatan. Tapi 4 framing dalam debat. 1, aksesibilitas pelayanan kesehatan mental masih minim dan eksklusif, sehingga orang nggak punya akses untuk bisa menyelesaikan masalah mereka atau at least bisa memperkirakan mereka memiliki masalah apa. Ini benar apa yang dikatakan oleh OG, karena akses informasi itu minim dan edukasi juga minim. Makanya pada akhirnya tren ini menjadi prasyarat untuk menciptakan ada diskursus dan akses informasi yang lebih aksesibel, karena ini menjadi interest masyarakat, bukan? Artinya kalau misalnya ini prinsip masyarakat, akan ada orang-orang yang punya benefit untuk menarik atensi masyarakat, untuk menarik media, misal mereka kerja di dalam website informasi dan sebagainya, yang mereka butuh views dari orang, mereka akan menciptakan informasi-informasi yang cukup untuk bisa diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Coba, exactly, masalahnya adalah bukan cuma itu, tapi tekanan masyarakat serta nilai konservatisme yang menolak nilai baru seperti hak asasi manusia, modern science, dan kesehatan mental. Makanya banyak orang nggak berani untuk menerka diri mereka karena mereka takut dicerca masyarakat keluarga mereka, misal. Perasaan mereka diinvalidasi dan mereka akhirnya nggak mau ngecek diri mereka. Padahal ini membuat mereka sengsara waktu ke waktu. 3, ini problematik. Di tengah tekanan dunia kapitalistik, modernisme kapitalis menarik kebebasan pilihan setiap individu, kehidupan tenang dan kedamaian karena adanya kompetisi kerja, tekanan dan tuntutan
tatanan dan standar masyarakat seperti apa kamu sukses, yang ini berimpact pada Gen Z dan para generasi muda. 4. Daerah konservatif. Kami akan menjelaskan kenapa pada akhirnya kami memproteksi daerah konservatif. Karena orang-orang di daerah konservatif, mereka nggak pernah paham bahwa yang mereka rasakan itu adalah kesehatan mental, karena sudah banyak sekali gaslighting yang diciptakan oleh masyarakat di sekitar mereka, bukan? Makanya pada akhirnya mereka pergi ke pengobatan konvensional dan sebagainya, dan ini malah mengglorifikasi eksistensi nilai-nilai yang pada akhirnya yang tidak sesuai misalnya dengan kesehatan. Walaupun kami agree bahwa at some certain pengobatan konvensional adalah sesuatu yang merupakan warisan budaya, tapi ini buruk ketika dikomersialisasikan, bukan? Artinya ini membuat pilihan irasional kepada masyarakat. Solusi kami ada 3 hal. 1, akan ada tren seperti edukasi terkait gejala, konsultasi terbuka, dan promosi pada kebebasan untuk self-diagnose dan dampak baiknya. 2, akan timbul diskursus karena orang udah pada worry, mereka akhirnya akan speak up dan cerita terkait masalah mereka dengan orang terdekat. 3, ini mendorong diskusi ke arah yang lebih efektif, seperti akan ada yang minta kamu buat cek ke psikolog, karena orang-orang mau membantu kamu, even sekarang banyak akses pada alat kurasi mandiri misal pada akhirnya, bukan? Karena ini berjalan dalam proses sosial media, artinya semua diskursus juga akan relate pada sosial media. Semua orang bisa ngomong, speak up, bisa ngasih informasi dan sebagainya, akan ada simpatisan yang membantu individu ini untuk yang kebingungan misal pada akhirnya untuk mencari psikolog. Artinya, even ketika kamu didorong untuk self diagnose, akan ada informasi yang mendorong kamu untuk juga untuk diagnose langsung kepada orang-orang, bukan? Argumen kami ada 4 hal yang untuk menjatuhkan OG dan CG. 1, kenapa tren ini penting sebagai barrier safety net orang? Self diagnose merupakan prinsipnya hak orang, tapi diinvalidasi oleh masyarakat karena nggak ada insentif promosi untuk bisa mereka melakukan self diagnose, bukan? At least ketika akan adanya, kita nggak menyesali, ini ngasih kenyamanan orang untuk milih pilihannya dan memilih validasi dirinya. Premisnya adalah terlepas bagaimana post impact-nya ataupun proses perasaan dia ketika dia self diagnose, tujuannya adalah untuk mengurangi beban dan stres dari individu ini dari awal yang memikirkan pikiran atau kondisi mereka misal pada akhirnya. Kenapa ini penting? 3 hal. 1, coping mechanism instan. Setidaknya ketika kamu tahu apa yang terjadi dalam diri kamu dan kamu tidak akan bimbang dan bingung lagi. Ini mengurangi tingkat stres kamu karena kamu tidak perlu lagi memikirkan kesehatan kamu karena kamu sudah melakukan aksi kuratif mandiri dan kamu bisa fokus menjalani hidup kamu. 2, survivabilitas dan relatibilitas. Kami seenggaknya memberikan mereka peluang untuk bisa bertahan hidup dengan waktu yang lebih baik karena pikiran yang berlarut membuat orang akhirnya semakin terdisrupsi kondisi mentalnya sehingga mereka tidak akan fokus mengembangkan diri. Ini penting karena perasaan bingung dan ambiguitas akan ada di OG dan CG. Ini menarik insentif kebahagiaan karena semua energi dan kesempatan hanya dihabiskan untuk memikirkan hal kondisi mental mereka. Di daerah dengan jangkauan akses informasi yang tidak mumpuni, saya rasa ini menjadi benefit eksklusif kami karena akhirnya mereka nggak harus pusing dan punya basis informasi yang cukup misal pada akhirnya, bukan? Tapi dan 2, 3, relatabilitas. Karena penyakit mental adalah penyakit yang karakteristiknya yang menyerang penyakit pikiran dan jiwa, ini menyebabkan dampak yang sama bagi orang lain dan biasa dirasakan secara universal. Setidaknya ini memvalidasi perasaan mereka bahwa mereka benar-benar merasakan hal yang sama dibanding mereka gak mampu mengartikan rasanya dan gak pernah paham terkait kondisi mental mereka di sisi pemerintah. 2, layer kedua, bagaimana progresivitas yang lebih baik di sisi kami. Prasyarat tren bisa menciptakan diskursus ada inklusivitas dan relatabilitas. Ini penting, kami sudah menjelaskan bahwa penyakit mental adalah penyakit yang bisa dirasakan semua orang dan sangat berikatan dengan makhluk sosial. Ini memenuhi prerequisite, bukan? Sehingga manifestasi diskursusnya adalah, oh ya, saya merasakan gejala yang sama, misal betul karena saya terkena penyakit mental ini, misal akhirnya mereka juga akan memantik diskusi di sosial media publik yang memunculkan pro dan kontra positif dan masukan untuk mendorong mereka untuk pergi ke psikolog. Layer ketiga, aktualisasi pemahaman kesehatan mental. Ini akan mempenetrasi layer masyarakat untuk aware karena sekarang ini tren jadi banyak yang lihat dan respon. Ini baik karena dengan adanya pro kontra, aktor vulnerable seperti individu yang mengalami kesehatan mental merasa disupport dan divalidasi untuk speak up terlebih dahulu, terlepas dari bagaimana masyarakat di dalamnya menolak mereka, bukan? Artinya ada dorongan instan untuk melawan terhadap sistem barrier seperti nilai konservatif yang ada di dalam masyarakat. Pun walaupun ada respon negatif dari keluarga dan masyarakat, gak apa-apa. Karena at least kami mendorong hak pilihan orang, karena akan tetap ada aktor terdiskriminasi yang akan saling membentuk komunitas dan mendorong diri mereka sesama, bukan? Justru komunikasi ini, walaupun prosesnya lama dan kompleks, saya rasa insentif diskusi dulu di dalam masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan adanya progresivitas, bukan? Dan yang terakhir, untuk menciptakan komunikasi, kami akan trade off. Kalaupun bisa di status quo, semua orang akan mencerca kamu, at least insentif bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sama punya perasaan kepada kamu adalah salah satu opsi paling aksesibel dan realistis di dunia yang sangat konservatif yang membatasi hak kamu, sehingga kamu pada akhirnya punya peluang untuk bisa berkomunikasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang relate kepada kamu, dan kamu akan self-diagnose dan cerita kondisi mereka. At least, at the very best, at the very worst, ini melindungi diri mereka dalam basis pada akhirnya mereka tidak akan stres kan ada orang-orang sama. At worst, seenggaknya ada insentif diskusi, kami menang dalam perdebatan kali ini sebagai tim. Oke. Demikian argumentasi dari pembicara pertama, oposisi pemuka, dan menyisakan waktu 1 detik. Berikutnya kepada pembicara kedua, pemerintah pembuka, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme
mekanisme seperti apa untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Saya persilakan kepada pembicara kedua, pemerintah pembuka, untuk menyampaikan argumentasi dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda. Aku kelihatan nggak ya? Sorry, kedengaran nggak ya? Kedengaran, Kak? Ya, thank you. Aku David, pembicara dua dari OG, ya. Player preference, verbal aja, mungkin aku bakal terima mungkin di menit 4 atau 5, if possible. Tapi kalau enggak, atau aku ignore, berarti aku nggak terima POI. Biarkan aku setup timer sebentar dan minum. Mulai dalam 3, 2, 1. Dewan lihat segala solusi dan mekanisme yang dibawa OG pada akhirnya adalah bentuk mitigasi dari dampak yang timbul pada fenomena ini. Artinya apa? Mereka udah acknowledge segala problem dari status quo, tapi mereka nggak pernah bisa ngelihatnya pada akhirnya masalah ini muncul, padahal jelas-jelas, padahal kita bisa lihat sebagai OG kita disampaikan pada akhirnya kenapa segala masalah yang pengen mereka selesaikan di sisi OO adalah gara-gara musik ini ada pada eksis pertama jadi karena ada tren, so bagaimana orang self diagnose pada akhirnya. Maka itu kan percaya bahwa status mereka itu nggak jelas. Itu dua respon lagi terhadap OO. Satu, pada akhirnya solusi dari OO itu bergantung pada insentif dan eksplorasi mandiri dari masyarakat. Tapi notice itu nggak semudah itu. Nggak semua orang bisa nyari mental health semudah itu misalnya. Kenapa? Lalu bagaimana pada akhirnya nggak ada insentif sebesar itu buat kamu kayak browsing aja dalam segala macam. Dan kamu saat browsing pun nggak ada garansi segede itu kamu pada akhirnya bisa landing di page yang tepat atau di website yang tepat misalnya. Kenapa? Notice bagaimana misal ada kayak segala macam restriksi kayak paywall sebenarnya misalnya profesional segala macam. Karena terus bahkan dengan psikologis ya banyak segala itu. Padahal ada pilihan untuk kamu misalnya untuk membuat paywall itu untuk bisa benar-benar menerima pada akhirnya informasi yang seakurat itu. Akhirnya apa? Aksesibilitas terhadap itu sebenarnya nggak segaransi sebesar itu di sisi OO. Maka itu tuh nggak bisa dikaitkan di awal. Kemudian segala macamnya kayak terus kayak kata kunci susah atau bagaimana detail yang nitpick pada akhirnya dan bagaimana informasi itu dikemas secara simpel juga pada akhirnya akan nuntut kamu untuk proses karena informasi itu kamu sendiri kan. Artinya apa? Nggak ada garansi kamu benar-benar bisa cerna itu dengan sebaik mungkin atau seefektif mungkin seperti yang psikologis itu idealisasikan. Artinya apa? Segala macam ide atau idealisasi dunia yang terjadi di sisi OO itu nggak bakal sebesar itu dan nggak bisa standing dan bakal tetap kalah sama dampak negatif yang hadir di status quo. Nanti akan kita jelasin. Terus respon kedua, kamu nggak bisa belajar agama ke hal itu saat kamu cuma bakal dorong kamu sama saja ke arah kesesatan. Ini akan terjadi ketika diskursus terus terjadi sisi OO, ketika kamu cuma bergantung sama orang-orang yang kredibilitas nggak ada check di sosial media itu sendiri, padahal kamu coba bakal dorong segala macam diskursus tuh arah negatif aja dan segala macam dampak positif nggak ada. Nanti akan kita jelasin lebih lanjut di argumentasi kami. Sebelum itu 2 poin setup. 1, prerequisite kalau OO benefitnya mereka kamu naik harus ada 2. 1, masyarakat harus punya aksesibilitas psikologis. Kenapa? Untuk bisa mereka proses informasi yang baik, bagaimana mereka bisa lanjutkan, bagaimana self diagnosis mereka pada akhirnya bisa mereka tingkatin lagi untuk dapat diagnosis yang lebih baik segala macam. Itu harus ada dulu, tapi notice itu nggak ada. Artinya apa? Mereka limitasi. Mereka cuma bisa tahu parsialitas dari informasi kesehatan mereka. Akhirnya apa? Itu jadi self diagnosis yang pada akhirnya berdampak buruk. Nanti kita jelasin lagi. Kemudian B, masyarakat harus punya bekal pengetahuan dulu untuk kerangka berpikir yang pada harus ada dulu baru bisa berangkat. Tapi notice fenomena sosial di semua hampir di banyak negara itu tuh nggak ada. Lihat Amerika Serikat dengan liberalisasi berlebihan atau lihat Indonesia dengan self diagnosis pada akhirnya ngapres mental banyak anak mudanya. Lihat 2 golongan utama yang paling rentan di sini. Golongan utama siapa? Golongan muda. Mereka punya bandwagon mentality, FOMO, tendensi untuk menyalahkan. Even if mereka bisa lihat di website lagi-lagi apa garansi mereka bisa cerna dengan baik dengan segala macam terjadi di sosial mereka dengan dorongan dengan normalisasi yang pada akhirnya nggak menuju pada solusi atau penyelesaian masalah pada awal. Kemudian notice golongan tua, mereka justru lebih parah, mereka nggak punya informasi. Ini itu banyak stigmatisasi segala macam. Nggak, makasih. Kemudian gimana rupa setup kedua? Gimana rupa influencer tahan di sosial media? Ini nggak pernah dibawa sama OO juga, tapi udah kita jelasin, tapi nggak apa-apa, kita jelasin lagi. 1, apapun latar belakang mereka akses di sosial media yang nggak punya check and balance. Mereka nggak punya check and balance, mereka nggak punya monitor mereka cuma satu, masyarakat lain atau mereka yang nonton mereka. Artinya apa? Itu gampang banget untuk mereka manipulasi itu, karena mereka bisa, artinya apa? Mereka bisa personalisasi konten mereka itu dengan sangat mungkin. Kenapa? Yang penting kamu sesuai sama penonton mereka, yang penting kamu sesuai sama algoritma mereka, kamu bisa pushing agenda kamu, pada itu nggak mesti suatu hal yang benar atau pada itu nggak mesti suatu yang akurat. Mereka nggak bisa kasih intervensi ke kamu buat cek psikologis dan lain-lain. Akhirnya apa? Segala macam influencer pada akhirnya cuma mere gaslighting aja atau kayak memperburuk dampak juga, tapi nggak pernah ngasih solusi yang jelas segala macam, atau bahkan solusinya bisa aja salah atau segala macam. Ini sangat mungkin dan ini sudah terjadi status quo. Lihat berbagai, kamu kalau nonton TikTok sekarang lihat cek segala macam masalah-masalah ada, itu nggak pernah benar-benar kasih kamu idealisasi atau kamu kasih mereka propose atau pushing kamu untuk ke psikolognya beneran misalnya. Mostly kayak gitu. Notice itu tuh hadir. Sekarang matriksnya apa? Karena ini bukan musik proposal, jadi oposisi harus bisa buktiin dulu kenapa
pada akhirnya manifestasi dari Diagnosa Mandiri itu pada akhirnya bakal oke aja visi mereka, tapi enggak, mereka justru malah lihat ini pada akhirnya dampak segala macam, dan percaya itu agak, dan mereka juga kayak proposal segala macam untuk menetralisasi bagaimana dampak yang terjadi dari diagnosis yang ada itu. Jadi kami percaya mereka juga salah mosi pada awalnya. Kemudian masuk ke layar argumentasi kami. Layer satu, manifestasi diagnosa mandiri itu di status quo itu bakal negatif. Interupsi. Kenapa? Kamu kasih tahu kalau enggak makasih. Kamu kasih tahu kalau piramid itu ada. Oke, ke orang yang ngerti namanya sistem kerja, akhirnya apa? Mereka bisa konspirasi soal dari mereka, kamu malah nambah anxiety mereka, kamu nambah dampak ke mereka, padahal mereka nggak mesti tahu apakah itu benar-benar terjadi atau enggak. Akhirnya kamu bikin pikiran mereka makin wild, makin liar pada akhirnya, karena mereka nggak tahu gambaran penuh apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya prosesnya bagaimana. Bahkan ketika mereka searching pun itu bakal tetap menghantui mereka, bahkan bisa jadi mereka malah nggak tahu searching karena mereka takut bagaimana dampak atau fakta sebenarnya segala macam. Tendensi itu ada. B, diagnosa mandiri bikin mereka miskonsepsi sama keadaan mereka. Jadi ketika mereka nggak bisa akses media yang proper, tekanan lebih lanjut untuk ketika terus juga notice tekanan lebih lanjut juga ketika stigmatisasi eksis, mereka justru malah takut untuk cek. Penggambaran mental health yang nggak terverifikasi atau bakal kredibel akan bakal memperparah ini, kayak tadi kami bilang, bagian sosial media, penggambaran mental health itu kayak akhirnya antara glorifikasi atau stigmatisasi. Artinya either kamu kayak, oh ini something yang memang semua orang punya, oh ini diglorifikasi, pada oh ya nggak apa-apa kamu punya ini, akhirnya apa, kamu tetap stagnan, nggak jadi solusi, kamu cuma kayak ngobrol, oh kita gini, oh ya kamu sama berarti gini, tapi tetap nggak ada inisiatif karena kamu tetap nggak bisa pada akhirnya akses psikolog ini untuk bisa masalah-masalah kamu nggak punya akses itu pada akhirnya. Jadi kamu udah diskusi sampai mentok situ aja, atau justru malah kamu bakal, oh kamu kok kayak gini, kamu kok punya mental health ini, berarti kamu ada something wrong dengan kamu, ada something salah, kamu akan makin tertekan, kamu makin stigmatisasi. Kemudian kemudian D, terus efek placebo juga akan bakal terjadi harmful. Ketika kamu misalnya, oh kamu kayak misalnya dari sosial media kamu tendensi ADHD dan nggak bisa berhenti gerak, misalnya kamu akhirnya pada itu terus akan nempel di otak kamu, oh aku nggak bisa gerak, berarti bisa jadi aku ADHD segala macam. Bahkan ketika kamu cerita mungkin satu variabel, dua variabel lain yang sebenarnya mirip juga, misalnya kamu nggak bisa fokus pendek segala macam, sebenarnya juga bisa jadi stres, tapi kamu terus manifestasi kalau oh berarti gue kayaknya punya ADHD deh, berarti kayaknya emang bener deh gue punya ADHD deh. Pada akhirnya kamu malah kasih placebo effect ke diri kamu untuk kamu mendiagnosis diri kamu sebagai hal itu, padahal nggak mesti itu terjadi. Kemudian layer 2, bahkan ketika kamu bilang ada diskursus baru dan awareness, itu nggak bakal jadi diskursus lengkap. Lihat apa yang terjadi di internal faktualnya. Internal, kamu bisa salah langkah, kamu bisa salah ambil obat ketika kamu salah diagnosis diri kamu itu sebenarnya salahnya di mana, masalah yang ada di diri kamu itu bagaimana, ada itu bahaya buat kamu. Ya, misalnya kayak kamu ADHD, kamu ambil obat untuk stres, atau sebaliknya kamu sudah stres tapi kamu untuk ADHD karena kamu ngerasa ada kemiripan gejala atau diagnosis atau kayak variabel main di diri kamu, padahal kamu salah angka ini itu tentu saja bahaya dengan berbagai resiko yang ada. Kemudian dari faktor eksternal, kamu bisa dapat label nggak lengkap dari sekitar kamu, antara kamu udah bikin glorifikasi yang bikin problem akhirnya nggak progresif, atau kamu ada penekanan yang bisa kamu bakal bikin kamu makin stres dan nggak bahagia pada akhirnya. Terus notice kenapa pada akhirnya semua ini bisa terjadi, karena kesehatan mental itu konsensus baru yang diangkat secara salah. Notice itu cuma tren di sosial media, itu yang terjadi, tren di mana semua orang lihat, oh ini menjadi sebagai suatu hal yang benar, suatu hal yang baik, dan oh ya udah berarti ini kita bisa terima mentah aja. Atau kayak notice juga bagaimana influencer pada akhirnya nerusin agenda ini karena ini disukai penonton, ya udah kita push agenda ini, kita personal yang penting kita disukai penonton. Misalnya pemerintah kayak Indonesia sampai sekarang nggak bisa kasih penekanan di sini, kalau misalnya ini statusnya gagal, ini solusi dibanding status quo sekarang, tapi kami rasa itu tuh udah telat. Kenapa? Karena tren ini udah awur-awuran pada akhirnya, dampaknya udah ada. Notice bagaimana masyarakat sekarang misalnya dengan sudah banyak banget terjadi self-diagnosis segala macam, pada akhirnya justru malah makin stres, nambah krisis mental yang ada di Indonesia juga atau di banyak masyarakat. Pada akhirnya bangga menjadi OJ karena kita udah kasih setup dan fiat yang dipakai sama semua tim, dan kita juga argumentasi justifikasi kenapa kami benar. Waktu itu kami bangga menjadi. Demikian tadi argumentasi dari pembicara kedua, pemerintah pemuka. Selanjutnya, kepada pembicara kedua, oposisi pemuka, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme seperti apa, untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, perkenalkan saya Milanda Sartika dari tim Bismillah Minang. Untuk preferensi BOI silakan menggunakan fitur raise hand dan jangan bersuara. Nah, saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, notice bahwasanya mosi yang kita gunakan pada hari ini adalah mosi yang bersifat evaluatif, bukan mosi yang bersifat proposal yang mana
yang mana MOSI ini akan memperdebatkan tentang menyesali atau mendukung adanya tren ini. Jadi fokus kita adalah apa yang terjadi di masyarakat, bukan mekanisme apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian juga masuk ke dalam sanggahan terlebih dahulu. Pertama, Oji datang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya konten-konten yang ada di sosial media tersebut itu bisa aja itu dari orang-orang yang nggak expert dan sebagainya. Pada akhirnya dari konten-konten tersebut akhirnya akan menyebabkan hoax dan sebagainya. Tapi sadari juga sekarang konten-konten di dalam media sosial itu udah progresif, udah ada orang-orang yang expert kayak dokter dan psikolog lainnya yang membuat konten-konten tersebut, sehingga sebenarnya orang-orang yang udah expert sebenarnya udah ngasih edukasi yang jelas di dalam konten media sosial tersebut. Kemudian yang kedua, Dewan Juri sadari bahwa self-diagnosis adalah hak semua orang. Mereka notice kalau orang-orang dengan ekonomi rendah akhirnya nggak bisa ke dokter atau ke psikolog untuk cek kesehatan mental mereka. Mereka takut orang-orang ini akhirnya kena hoax dan sebagainya. Tapi lihat pahami bahwasanya ketika kita melihat sebuah konten, sebelum kita mendiagnosis, kita akan melihat dulu adanya netizen-netizen lainnya yang berkomentar di dalam media sosial tersebut, yang pada nantinya akan menjadi check and balance, sehingga sebenarnya informasi tersebut bisa kita cerna kembali karena masyarakat sudah progresif tadi. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya nggak ada garansi Gen Z itu akan tetap baik setelah ikut tren ini. Sebenarnya akan ada garansi mengenai Gen Z itu bisa tetap baik saat mereka self-diagnosis. Karena dari sisi kami akan terbukanya ruang diskusi-diskusi lainnya yang akan orang-orang yang bisa untuk melakukan check and balance dan memberikan saran dan sebagainya. Sehingga sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi di sisi kami. Kemudian juga Dewan Juri yang terhormat sadari bahwasanya mengapa tren ini sebenarnya baik. Pertama, media sosial itu akan memberikan akses cepat dan luas ke informasi tentang kesehatan mental. Nah, ini akan memungkinkan individu itu untuk mengenali gejala awal dan mencari bantuan lebih cepat pada akhirnya, bukan? Nah, dengan adanya tren ini, individu akan lebih aware dan dengan kesehatan mental mereka karena mereka udah tahu apa yang salah dalam diri mereka dan segera ambil tindakan. Ini sebenarnya yang nggak akan terjadi di sisi government. Kemudian juga lihat gimana dulu orang-orang yang takut ke psikolog karena dokter yang menganggap kalau kita ke psikolog itu kita gila dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya tren ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma tersebut dan mendorong diskusi terbuka di masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut akan open minded dengan hal-hal yang ini dan tidak akan lagi menganggap bahwasanya ketika kita ke psikolog atau ke dokter itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Kemudian juga sadari lihat gimana buruknya kalau government menolak adanya tren ini. Masyarakat akan tetap nggak sadar soal pentingnya kesehatan mental dan sekalipun mereka sadar hanya sebagian aja. Dan buruknya lagi adalah mereka. Dan juga tren ini nantinya akan memperluas pengetahuan masyarakat tentang gejala dan tanda-tanda gangguan mental yang dapat meningkatkan deteksi dini dan pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, di sisi oposisi, dengan adanya tren ini akan jauh bisa membuka komunitas yang punya visi dan misi yang sama untuk kesehatan mental. Yang mana media sosial memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman mereka, membangun komunitas, dan merasa terhubung dengan orang yang menghadapi tantangan serupa. Nah, ini akan memberikan dukungan emosional yang penting, bukan? Dan ini tidak akan terjadi di sisi government. Kemudian juga dengan adanya tren ini justru akan mengurangi stigma buruk soal kesehatan mental di media sosial yang buat orang merasa nyaman dan aman untuk speak up soal diri mereka. Nah, kemudian juga sadari bahwasanya di sisi kami, masyarakat itu pada akhirnya akan lebih teredukasi dibandingkan dengan di sisi government. Karena di sisi government mereka akan mendiskriminasikan orang-orang yang mana mereka juga sebenarnya tidak bisa memberikan saran-saran kepada orang-orang tersebut terkait kesehatan mental karena mereka karena mereka tidak memikirkan tentang self-diagnosis tadi. Nah, dampaknya adalah orang akan kena gaslighting, edukasi nggak akan terjadi, dan di sisi kami juga dampaknya itu orang kena gaslighting, edukasi nggak akan terjadi karena bare structure pada nilai konservatif itu nggak akan bisa mendorong orang cek karena akhirnya orang nggak akan tahu gitu pada akhirnya di sisi mereka itu penyakitnya itu apa. Nah, sedangkan di sisi kami ini karena ini menjadi tren dan urgensi masyarakat, artinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk take over misalnya. Nah, karena mereka tadi membahas tentang ekonomi, nah ini karena ini menjadi tren, pemerintah itu akan take over ini dan pemerintah akan interest dengan ini dan akan interest dengan orang-orang yang fokus terhadap ini. Artinya inisiatif bantuan akan lebih baik di sisi kami karena nanti akan ada funding dari pemerintah, akan ada akses kepada psikolog yang murah dan gratis untuk memberikan informasi yang jelas. Nah, kemudian juga apabila kita lihat sebenarnya dari sisi pemberdayaan individu di dunia kami dengan adanya ini akan memudahkan akses ke informasi dan alat untuk self assessment tadi karena udah didukung oleh pemerintah dan juga udah ada trennya sehingga individu-individu ini bisa lebih merasa diberdayakan untuk memahami dan mengolah kesehatan mental mereka sendiri. Kemudian juga sadari bahwasanya dengan adanya hal ini akan berdampak kepada tiga sisi, yaitu ekonomi, politik, dan sosial itu sendiri. Bayangkan di sisi ekonomi, yang pertama adanya peningkatan kesadaran tadi, kan adanya kampanye yang sukses, adanya tren yang sukses yang dapat mengarahkan perhatian masyarakat terhadap layanan kesehatan, ini akan mendorong lebih banyak orang-orang untuk mencari bantuan profesional nantinya. Ketika mereka udah self-diagnosis, mereka tahu mereka akan mengambil langkah apa, hal ini dapat merangsang pertumbuhan sektor layanan kesehatan mental, bukan, dan juga ini akan dibantu oleh pemerintah. Kemudian juga, ini juga akan mendorong adanya penghematan biaya karena
kita udah diagnosis mandiri di awal nih, dan akan membantu individu tersebut untuk menangani masalah lebih awal, dan ini akan berpotensi untuk mengurangi biaya jangka panjang juga. Kemudian juga di sisi politik, bahwasanya dengan adanya tren ini akan mendukung advokasi dan kebijakan juga, di mana dengan meningkatnya kesadaran dan kesehatan mental dapat mendorong pembuat kebijakan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber dayanya tadi untuk layanan kesehatan mental dan kebijakan yang mendukung kesehatan mental, sehingga sebenarnya di sisi kami ini akan membuat masyarakat itu bekerja sama, membuka diskusi publik yang sama, dan juga akan mendorong baik dari segi finansial dan sebagainya untuk fokus kepada kesehatan mental. Kemudian juga ini adalah sebagai bentuk peningkatan dukungan ketika kita setuju dengan ini, di mana dukungan publik yang akan meningkat dapat membantu dalam mengubah stigma seputar kesehatan mental tadi, yang mana orang-orang akan semakin aware, orang-orang akan paham, dan orang-orang nggak akan mudah menjudge orang-orang yang datang ke psikolog atau ke dokter tadi, karena mereka udah open minded tadi. Kemudian juga dari sisi tadi, dengan adanya hal ini akan menormalisasikan diskusi kesehatan mental, sehingga ini akan membantu orang-orang untuk berani speak up, untuk berani untuk menyampaikan opini-opini mereka, dan mereka juga akan ada orang-orang yang memberikan saran kepada mereka, dan ini juga sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas kepada orang-orang yang ekonominya rendah tadi. Mereka bisa dengan adanya tren ini mereka bisa mencoba untuk mengikuti forum-forum diskusi, kemudian juga bisa untuk mendapatkan edukasi lainnya terkait apa yang mereka rasakan, sehingga sebenarnya dengan adanya hal ini jauh lebih bermanfaat ketimbang kita tidak mendukung adanya tren ini. Kemudian juga dengan adanya tren ini akan menciptakan dukungan komunitas itu sendiri yang akan membuat orang lebih aware dan akan membuat orang lebih fokus untuk membuat sebuah forum yang akan nantinya untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan ini. Bangga sebagai terima kasih. Demikian tadi argumentasi dari pembicara kedua, oposisi pembuka, dan menyisakan waktu 25 detik. Berikutnya kepada pembicara pertama, pemerintah penuntut, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi, dan sampaikan ingin diinstruksi dengan mekanisme seperti apa untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan instruksi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Buat PR nanti bisa langsung unmute saja. Saya Hanisa Prastowo, dari Starboy Gerendeng sebagai P1 CG. Oke. Mulai debat dalam 3, 2, 1. Dua respon untuk opening opposition sebelum saya membahas dan juga memperbaiki argumentasi OG. Satu, saya rasa diskursus pada posisi mereka itu tidak akan sebagus itu, karena diskursus yang terjadi itu kan sangat bergantung bagi respon masyarakat atau individu itu sendiri. Tapi pada saat yang sama, respon yang terjadi telah tersimplifikasi terhadap gangguan-gangguan mental mereka sendiri. Jadi pada akhirnya justru masyarakat yang benar-benar merasakan gangguan mental, mereka justru akan tersimplifikasi terhadap respon simple minded yang terjadi, sehingga pada akhirnya respon mereka tidak akan sebagus itu. Jadi pada saat yang sama, ketika ada orang-orang yang memahami bagaimana perasaan-perasaan individu yang perasaan gangguan mental itu secara masif, secara universal, maka pada akhirnya ada orang-orang juga yang tidak merasakan depresi, atau bahkan yang sebenarnya tidak depresi, tapi dia mengaplikasikan diri dan manifestasikan diri sebagai seorang yang pernah depresi pada akhirnya. Sehingga mereka orang-orang sebenarnya justru akan menganggap bahwa anda lebay, depresi tidak seburuk itu, karena saya juga merasakan ciri-cirinya dan juga segala macamnya. Bahkan ini bukan merupakan ciri-ciri masyarakat yang depresi dan juga segala macamnya untuk best case scenario sekali pada posisi mereka. Tapi yang kedua, saya rasa mereka tidak akan begitu saja mudah untuk mengakses psikolog, karena pada posisi ini, satu, psikolog pada posisi mereka justru tidak akan memiliki eksklusivitas tersendiri, karena ya informasi-informasi yang terjadi sudah tersebar kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Jadi pada akhirnya alih-alih memberikan saran pada psikolog, mereka akan memberikan saran-saran mandiri berdasarkan info-info yang mereka terima pada Instagram misalnya, share terkait bagaimana info feeds atau Instagram, atau bahkan share terkait dengan bagaimana informasi yang tersedia sudah ada di dalam edukasi-edukasi tersebut. Tapi yang kedua, permasalahannya adalah edukasi-edukasi itu merupakan edukasi mentah. Ini merupakan sebuah masalah mental, sehingga pada akhirnya Anda akan sangat sulit untuk menerima edukasi tersebut secara langsung. Anda butuhkan informasi secara langsung berdasarkan analisa psikolog misalnya. Sehingga pada akhirnya Anda bisa cerita terkait bagaimana masa lalu Anda, efek katarsis yang tersedia, sehingga bagaimana hal tersebut merupakan hal yang dapat diselesaikan dengan depresi,
dapat diselesaikan dengan manifestasi menggunakan analisis psikolog misalnya. Pada akhirnya analisis psikolog akan lebih bagus pada posisi ini ketika Anda bisa langsung merespon ke psikolog itu sendiri. Tapi keberadaan dari inklusivitas ini itu ya paling tidak akan menutup akses psikolog itu sendiri. Tapi yang ketiga, ini pada akhirnya justru tidak akan semudah itu untuk masuk. Sebentar. Oh, oke. Ini pada akhirnya justru tidak akan semudah itu untuk bisa masuk dalam akses psikolog juga segala macamnya. Tapi saya akan masuk untuk respon dalam OG. OG berkata bahwa ini merupakan adalah hal yang buruk karena kredibilitas sumber itu yang dipertanyakan dan juga segala macamnya. Tapi saya tidak mendengarkan apa sebenarnya analisis kredibilitas sumber yang sangat buruk selain daripada pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada tim-tim lain dibandingkan tim mereka itu sendiri. Saya akan masuk dalam analisis OG untuk menjelaskan kepada Anda apa latar belakang dari MOS ini dan kemudian kenapa gangguan mental dapat terprediksi dan juga segala macamnya. Satu, saya rasa balik perbedaan dan juga keragaman manusia itu sendiri, mental dan juga emosi merupakan hal yang dirasakan oleh setiap individu terlepas dari Anda mendapatkan depresi ataupun tidak. Sehingga pembeda dari depresi dan juga gangguan mental dengan masyarakat yang tidak depresi itu sangat tipis untuk terjadi dalam status quo pada akhirnya. Sehingga inilah yang memunculkan sebuah pencampuran juga sublimasi atau bahkan peleburan perasaan yang terjadi pada masyarakat antara masyarakat yang benar-benar merasakan depresi atau bahkan masyarakat yang tidak merasakan yang sebenarnya tidak depresi tapi hanya merasakan sebagai seorang masyarakat yang depresi misalnya. Sehingga pada akhirnya akan sangat sulit untuk membedakan kedua individu yang normal ataupun tidak, dan ini justru akan buruk karena ada sebuah efek simplifikasi yang pada akhir hari itu ditentukan. Sehingga ini akan menimbulkan beberapa manifestasi. Satu, sebagai orang yang tidak depresi, Anda akan memanifestasikan diri berdasarkan cocok logi yang tersedia di dalam media-media itu sendiri, sehingga Anda akan memanifestasikan diri sebagai seorang yang depresi. Tapi tren ini muncul seperti apa? Ini menciptakan sebuah standarisasi masyarakat atau kebiasaan yang berikan satu, ada sebuah analisa mental yang secara internal terjadi dalam Instagram atau melalui pengalaman pribadi mereka dan juga segala macamnya. Atau yang kedua, ada aplikasi-aplikasi mental health yang menjelaskan kondisi mental masyarakat tertentu. Atau yang ketiga, ada aplikasi yang penunjang secara psikis ada seperti katakanlah cek kodam juga segala macamnya. Semua bentuk-bentuk diversifikasi ini itu akan buruk karena satu, analisanya itu tidak real dan juga secara nyata dirasakan oleh orang-orang yang depresi. Ada berbagai potensi di mana orang-orang yang justru tidak merasakan depresi secara langsung, mereka mengaplikasikan dirinya sebagai masyarakat yang depresi. Jadi pada akhirnya alih-alih membenarkan, alih-alih mencirikan ciri-ciri yang benar, ini akan justru ini akan perburuk simplifikasi yang sudah parah itu sendiri menjadi konsekuensi yang tidak benar. Tapi keberadaan dari aplikasi-aplikasi penunjang akan mempertambah buruk keberadaan status quo, di mana orang-orang akan menganggap masalah-masalah depresi seperti masalah lelucon atau bahkan menjadi masalah yang tidak seburuk itu karena perasaan-perasaan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bahkan ini menjadi sebuah hal yang lelucon misalnya. Tapi kenapa pada akhirnya akan buruk? Karena satu, alasan dari depresi atau gangguan mental jadi atas tiga hal. Karena satu, rasa trauma masalah yang dirasakan sebagai efek yang menyakitkan yang mereka rasakan siapa yang menimbulkan gangguan mental pada akhirnya. Tapi yang kedua, adanya penolakan masyarakat atas keberadaan individu itu sendiri. Sebagai seorang yang depresi, Anda akan merasakan penolakan tersebut sehingga muncul depresi tertentu. Tapi tiga, ada tanda-tanda tertentu seperti skizofrenia yang merasakan bayang-bayang atau bahkan perasaan-perasaan OCD yang Anda akan sulit untuk berkonsentrasi dan juga segala macam untuk kepribadian ganda dengan ciri-ciri tertentu. Seluruh dampak-dampak ini itu akan disimplifikasi dalam parameter-parameter yang dimudahkan untuk individu, dan satu, ini akan sangat sulit untuk diterima oleh seluruh masyarakat karena terlalu kompleksnya pemahaman terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Tapi yang kedua, simplifikasi itu akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk karena depresi yang dirasakan sebagai bentuk-bentuk yang dirasakan itu akan dirasakan oleh seluruh orang tanpa membedakan ada depresi atau tidak. Sehingga ini justru akan memberikan sebuah dampak pada orang-orang yang depresi itu makin parah. Mereka akan diinvalidasi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak merasakan depresi, tapi mereka manifestasikan diri sebagai orang yang depresi dengan katakan dampaknya tidak seburuk itu dan segala macamnya. Tapi diskusinya juga akan negatif karena masyarakat-masyarakat yang tidak depresi itu akan memunculkan analisa-analisa yang salah. Mereka merasa diri depresi, merasa diri dan juga segala macamnya. Tapi yang kedua, bagi bagi masyarakat yang tidak depresi, mereka akan berusaha mengikuti tren yang ada sehingga mereka akan mencocok logikan diri untuk masuk ke dalam manifestasi depresi itu sendiri. Sehingga dampak yang timbul apa? Satu, ini akan menciptakan efek katarsis sebagai bentuk pengaplikasian diri mereka sendiri terhadap depresi. Sehingga sebagai bentuk hal tersebut mereka berusaha munculkan
dan juga memunculkan ingatan-ingatan masa lalu mereka yang menyakitkan misalnya. Sehingga ketika Anda sudah move on sekalipun dari masa lalu Anda akan berusaha, oh saya dulu pernah diberikan pelecehan seksual misalnya sehingga saya merasakan depresi dan bentuk ketidakfokusan saya merupakan bentuk OCD dari depresi saya misalnya. Sehingga bentuk-bentuk ini merupakan mekanisme yang sangat-sangat buruk bagi status masyarakat-masyarakat yang tidak depresi karena pada akhirnya mereka akan menciptakan gangguan mental pada posisi mereka sendiri. Tapi yang terakhir, bagi masyarakat-masyarakat yang depresi, ini sudah akan menimbulkan dunia yang terlalu kejam bagi posisi mereka. Karena satu, mereka merupakan masyarakat yang menolak diri dari luar atau bukan masyarakat yang susah untuk mengaplikasikan diri dengan luar karena penolakan masyarakat yang terjadi atau trauma-trauma sosial yang mereka terjadi. Siapa pada akhirnya alih-alih Anda sebagai orang depresi dapat memberikan pemahaman terkait depresi Anda kepada sosial media, Anda justru akan takut karena orang-orang diskusinya itu sangat masif dalam sosial media dan seakan-akan menempatkan depresi sebagai sebuah hal yang inklusif dan juga sebuah hal yang biasa saja pada akhirnya. Sehingga ini akan memberikan operasi-operasi pada masyarakat yang tekanan mental, tapi pada akhirnya justru akan menimbulkan simplikasi dan juga katarsis pada masyarakat gangguan. Terima kasih. Demikian tadi argumentasi dari pembicara pertama, pemerintah penutup, dan misalkan waktu 0 detik. Selanjutnya, kepada pembicara pertama, oposisi penutup, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme seperti apa untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Halo, sebelumnya suaraku jelas nggak? Jelas, Kak? Oke. Oh ya, nama aku Citra, aku dari IPB. VOI unmute aja ya. Yes. Oke, mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang sensitif, ini buat kepentingan debat aja. Nggak maksud untuk mengenai seseorang ataupun beberapa orang, oknum dan sebagainya. Oke. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Dua kontribusi aku dari debat ini ada dua. Pertama itu rebuttal, yang kedua itu argumen. Aku rasa dua sisi itu sama, ingin menciptakan kehidupan lebih baik untuk masyarakat. Masyarakat bisa memiliki kesehatan mental yang lebih baik pada akhirnya. Posisi kami jelas dan juri, di sisi kami nggak akan ada pembatasan ataupun misalnya melarang untuk orang-orang misalnya pergi ke psikolog seperti yang dikhawatirkan oleh sisi government pada akhirnya. Kami hanya tidak menyesali tren ini pada akhirnya. Masuk ke poin rebuttal aku, ada 3 isu. Yang pertama tentang kesiapan masyarakat. Mereka bilang kalau semua postingan itu akan buruk, gak kapal dan sebagainya. Aku rasa ini glorifikasi OJ yang dari tadi itu salah. Aku rasa udah ada orang-orang status quo, orang-orang status quo itu gak akan serasional itu, bukan untuk misalnya bikin konten hoax, bukan. Aku rasa pembuat konten itu gak cuma misalnya dari masyarakat aja, tapi sekarang lihat banyaknya para psikolog yang ikut juga kok, karena dia sadar dia punya beban moral psikolog pada akhirnya, bukan. Sadari karakter sosial media sebagai media massa yang dimana masyarakat seluruh dunia bisa ngakses ini akan nggak menguntungkan konten kreator, bukan. Kalau misalnya mereka bikin konten hoax ataupun nggak valid pada akhirnya, mereka itu bisa dapat cacian sama netizen misalnya. Contohnya lihat aja netizen Indo sepedes apa kalau ngehujat orang-orang yang di sosmed ataupun orang-orang konten kreator yang bikin konten hoax pada akhirnya. Aku rasa konten kreator itu akan rasional sebelum bikin konten, mereka tuh akan riset dulu, bukan? Enggak. Ini membuat konten yang validasi. Ini akan membuat kontennya validasinya dapat ditanggungjawabkan, bukan pada akhirnya. Isu kedua tentang masyarakat akan menelan mentah. Aku rasa masyarakat nggak sadar itu untuk misalnya tiba-tiba terima informasi tanpa misalnya ada proses penerimaan ataupun check and balance pada akhirnya. Tapi yang ini akan aku jelasin bagaimana proses penerimaan informasi di masyarakat, nanti akan ada di argumen. Ketiga, aku rasa orang yang depresi itu tuh denial. Kayak misalnya kamu ataupun siapapun itu misal malas mandi itu tanda-tanda depresi. Biasanya orang biasa ataupun kita mikir ya kita malas aja dan biarin, bukan pada akhirnya. Padahal belum tentu misalnya mungkin mereka depresi tapi nggak separah ini, makanya gejalanya dikit. Semakin banyak gejala sama kamu nggak bisa denial dan mau nggak mau ya cek ke psikolog, bukan pada akhirnya. Masuk ke OO. Apa yang membedakan kami sama OO? Aku rasa debat ini perlu picturisasi yang jelas. CG akan memberikan picturisasi yang jelas dan akan jadi satu-satunya tim yang mampu menjelaskan bagaimana proses penerimaan informasi dari masyarakat ketika mengonsumsi konten yang pada akhirnya ini akan memberikan benefit untuk masyarakat yang mengalami kesehatan mental pada akhirnya. Dan tadi Oji bilang konten kreator tuh bisa sesat, dan OO ngerespon kalau bilang udah ada psikolog yang jadi konten kreator, tapi OO nggak pernah ngejelasin misalnya lebih lanjut apa pengaruh psikolog jadi konten kreator, tapi ini nggak pernah jelasin lebih lanjut analisis likelihood-nya. Dan ini akan aku jelasin gimana analisis likelihood-nya, gimana psikolog ini mempengaruhi tren pada akhirnya. Psikolog dengan sadar ngasih arahan tanda-tanda depresi. Kenapa misalnya mereka melakukan ini padahal mereka bisa aja langsung ke psikolog dan
konsul bukan. Satu, psikolog sebenarnya mendorong orang buat self diagnose di awal biar pas mereka konsul ya udah tahu harus ngapain misalnya. Udah tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan pada akhirnya. Lebih gampang untuk penanganannya bukan sedari awal mental health itu suatu yang kompleks bukan. Diagnosa awal sama itu bahkan bisa beda pada akhirnya. Self diagnosis di awal mempermudah psikolog untuk memeta-metakan misalnya ataupun tahu pasiennya itu harus ditreatment seperti apa bukan. Dua, psikolog tuh tahu biaya mereka tuh mahal. Ini menjawab gimana tren membantu masyarakat miskin tetap bisa akses ke mental health bukan. Self diagnosis bisa mempercepat waktu konseling kamu karena kamu udah tahu jalannya bukan. Masuk ke argumen aku tentang framing. Kita tahu nggak hanya aku akan main di case misalnya di luar negeri, enggak. Misalnya di luar negeri kayak Jepang ataupun Korea misalnya yang tingkat bunuh diri, pembulian tinggi, pembulian dan sebagainya di mana masalah kesehatan mental itu masih menjadi hal yang cukup tabu ataupun belum teratasi dengan sebaik mungkin. Tapi kita lihat coba di mana ketika media sosial ataupun TikTok dan sebagainya tuh masuk misalnya ke Korea Selatan. Kita lihat Korea Selatan tuh memiliki sejarah panjang tentang stigma terkait masalah kesehatan mental. Budaya yang menekankan pada kehormatan, keberhasilan akademik dan pencapaian profesional seringkali membuat orang enggan untuk membicarakan atau mencari bantuan misalnya untuk masalah kesehatan mental. Namun ketika nih penggunaan media sosial di kalangan anak muda Korea Selatan, di mana makin banyaknya konten kreator di Korea Selatan yang kayak menyuarakan bagaimana pembulian ataupun misalnya kayak banyaknya film-film yang mengangkat tentang kisah nyata di mana orang-orang di Korea itu mengalami kesehatan mental sehingga pada akhirnya bunuh diri pada akhirnya. Ini adalah bentuk progresivitas di mana media sosial itu menjadi pengaruh yang besar di negara-negara yang sangat rawan tentang isu-isu kesehatan mental. Ini adalah sesuatu hal yang paling mendorong perubahan yang lebih progresif bukan pada negara-negara yang misalnya memiliki isu kesehatan mental yang buruk bukan. Tapi lihat ataupun misalnya di case yang misalnya di Indonesia, kita lihat seorang Jova, seorang konten kreator mahasiswa UI, dia adalah mantan ODGJ survivor, dia membagikan konten tentang gejala awal misalnya, dia gimana dia bisa sampai masuk RSJ ataupun hal-hal yang buat dia ke-trigger bukan, dia menceritakan dari awal sampai dia terdiagnosa padahal sampai pada ini dia bisa melewati. Ini adalah bentuk progresivitas di mana orang-orang tuh nggak malu ataupun nggak ingin mendobrak bagaimana stereotip masyarakat udah sejelek itu terhadap orang-orang misalnya dia sakit mental dikira gila dan sebagainya. Padahal ini bukan hal yang harus dimakan tapi atau ini ketika konten kreator mau untuk membagikan ini adalah bentuk progresivitas di mana orang-orang mampu untuk menunjukkan bahwa dia kuat dan sebagainya pada akhirnya. Selanjutnya alasan tidak menyesali. Satu, meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Kenapa akhirnya kesadaran akan likely di sisi kami? Satu, dulu kesehatan mental masih menjadi isu yang tabu untuk dibicarakan orang-orang. Mereka masih malu karena takut dianggap gila misalnya ke orang-orang. Karena stereotip orang-orang itu masih sangat buruk terhadap kesehatan mental. Tapi saat ini dengan adanya tren ini sudah menunjukkan keprogresifan masyarakat kalau mereka itu udah aware dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat penting. Isu ini sangat berpengaruh misalnya terhadap jangka panjang misalnya kepada Gen Z, penerus bangsa atau generasi sandwich yang harus bantuin tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dua, kita tuh tidak pernah melarang atau tidak membatasi orang-orang untuk psikolog. Mereka bebas pergi ke psikolog, terserah. Diagnosis mandiri itu merupakan langkah awal untuk mereka sekedar mendapat gambaran tentang kondisi diri sendiri. Aku rasa enggak, orang-orang enggak akan serasional itu tiba-tiba diagnosis sendiri dan overclaim atau mengglorifikasi pada akhirnya. Tiga, ini adalah yang udah aku janjiin di awal adalah menjelaskan proses orang ingin tahu kondisi gimana proses orang penerimaan informasi misalnya. Pertama, ketika misalnya orang punya masalah ataupun mereka capek dan sebagainya, biasanya mereka akan buka sosmed untuk misalnya sekedar healing ataupun memperbaiki suasana hatinya dan lain. Terus postingan misalnya tentang kesehatan mental muncul atau video microblog dan sebagainya muncul, mereka langsung atau berpikir, wah ini yang lagi aku rasain, wah ini aku lagi gini loh dan sebagainya. Mereka akan melihat video tersebut ataupun microblog itu sampai selesai. Setelah itu timbul pertanyaan baru lainnya dan itu mendorong masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah itu mereka akan merefleksikan ke dirinya sendiri, apakah aku terkena misalnya PTSD dan sebagainya, penyakit-penyakit kesehatan mental pada akhirnya. Setelah itu individu tersebut bisa memilih untuk mengikuti tips dari postingan tersebut atau memilih inisiatif misalnya aja datang ke psikolog dan sebagainya. Empat, atau misalkan di case lain kalau misalnya psikolog itu mahal, nggak aksesibel dan sebagainya, diagnosa mandiri ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat. Satu, setidaknya mereka punya bentuk preventif awal untuk mengatasi misalnya aja mereka tiba-tiba tantrum, nggak mungkin kan orang-orang harus nunggu psikolog dulu datang ke mereka. At least tips-tips yang ada di sosial media misalnya aja tarik nafas dulu atau misalnya minum obat penenang ini akan membantu. Bukan di sisi kamu orang-orang itu akan tersisa karena dia harus misalnya nunggu dulu ataupun misalnya mereka lagi nggak punya uang sehingga mereka harus punya uang dulu untuk ke psikolog. Vote for CO. Demikian argumentasi dari pembicara pertama oposisi penutup.
Berikutnya, kepada pembicara kedua, pemerintah penutup, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme seperti apa untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Oke, nama aku Nazmi. Sedikit trigger warning karena ini mungkin mengganggu pengalaman pribadi ataupun berkaitan dengan hal tersebut. Trigger warning ya. Pidato akan saya mulai. Oh ya, untuk interupsi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ataupun on mic juga tidak masalah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami tidak paham kenapa tim oposisi sejahat itu dengan mereka mengkategorisasikan aktor-aktor yang ada di dalam mosi ini, ketika mereka membagikan ke dalam aktor-aktor yang ada di mosi ini adalah misalkan dari Gen Z, sedangkan generasi milenial dan juga masyarakat-masyarakat konservatif yang didominasi oleh masyarakat-masyarakat golongan tua. Saya rasa bagaimanapun di mosi ini Anda tidak bisa membagi-bagikan aktor-aktor rentan, bagaimana seperti misalkan ada yang lebih penting, katakanlah seperti yang mereka katakan Gen Z, kesehatan mentalnya punya Gen Z itu lebih penting daripada generasi milenial, ataupun misalkan kesehatan dari golongan tua itu tidak sebegitu pentingnya dibandingkan sosial media, dibandingkan Gen Z. Saya rasa bagaimana mereka harus membawa ke dalam debat ini adalah bagaimana mereka mampu memperhatikan bagaimana pengalaman-pengalaman ataupun yang dirasakan oleh semua kalangan terlepas dari golongannya masing-masing. Perhatikan bahwasanya sebetulnya benefit dari kedua belah tim oposisi, baik itu OO maupun CO, itu sangat simpel. Tapi aneh. Kenapa aneh? Karena sebetulnya yang mereka sampaikan sedari tadi adalah masih ada blurry ataupun ketidakjelasan antara seseorang yang membagikan pengalamannya terkait perjuangan dan dengan mental health dengan orang yang mendorong ataupun ya mendorong orang lain untuk melakukan self diagnosis pada akhirnya. Karena perhatikan kembali mosi ini. Mosi ini berkata bahwasanya ya di sini adalah tren yang mendorong orang lain untuk melakukan self diagnose, bukan orang lain ataupun bukan tren di mana orang-orang bercerita tentang pengalaman pribadinya masing-masing. Saya rasa itu adalah hal yang sangat sulit untuk membuat perdebatan ini sangat tidak adil, Dewan Juri yang terhormat. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke dalam masing-masing tim. Sebetulnya dari tim mereka itu ya terkait dengan CO. Saya rasa di dalam tim CO benefit mereka itu sangatlah simpel terkait dengan aksesibilitas itu masing-masing. Saya rasa mari kita perhatikan sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang yang menderita ini. Saya kira bagaimana sebuah tren ini berjalan adalah pada akhirnya ini akan membuatkan standar di masyarakat, bukan? Sehingga masyarakat itu membuat standar di masyarakat, ini membuat keharusan bagi individu lain. Ini persis seperti apa yang pembicara pertama saya katakan. Sehingga akan ada kategorisasi tertentu di masyarakat. Seperti misalkan karena ini dalam bentuk tren, akan ada kelompok-kelompok orang yang misalkan yang mengerti dengan kesehatan mental, ada orang yang masih di zona abu-abu yang belum mengerti dengan kesehatan mental, dan orang-orang yang belum semengerti itu ataupun ya tentang kesehatan mental ini. Saya rasa percobaan individu untuk mendapatkan pertolongan ini tidak ada lagi artinya dengan tren ini lagi. Karena sesimpel apa? Karena sesimpel bahwasanya ini hanya sebuah tren ataupun yang beredar di sosial media. Sehingga percobaan untuk Anda mendapatkan karena Anda terbiasa aksesibel, terbiasa Anda mudah untuk mendapatkan informasi tertentu. Sehingga tuh apa? Ketika misalkan Anda sedang menderita gangguan kesehatan mental, katakanlah membuat ada peristiwa yang Anda tidak nyaman. Apa yang Anda lakukan? Seperti misalkan Anda mencari ke Google ataupun Anda menonton psikologi. Tetapi apa yang miss dari hal tersebut? Apa yang hilang dari hal tersebut? Yang hilang dari hal tersebut adalah perjuangan Anda untuk keluar dari hal-hal tersebut. Bagaimana Anda berjuang untuk melawan penderitaan-penderitaan Anda pada akhirnya. Karena Anda terbiasa dengan tren ini menjadi suatu sangat simpel, berefleksi terhadap perjuangan Anda yang telah Anda lakukan dalam melawan kesehatan mental tersebut. Sehingga percobaan untuk mendapatkan pertolongan ini akan menjadi hal yang biasa. Interupsi. Munculnya apa di dalam masyarakat? Nanti akan saya tawarkan. Ini menjadi apa? Ini menjadi dianggap tidak spesial dalam masyarakat karena sudah menjadi tren seperti itu. Empati masyarakat terhadap Anda, terhadap kamu, itu akan menjadi berkurang pada akhirnya dan itu akan menjadi hal biasa. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan OO terlebih dahulu. Insentif perjuangan itu ada di sisi kami, karena tren itu ada proses diskursus, tolak-menolak, serta banyak orang yang mengoposisi ide itu. Makanya ekstensi perjuangan akan jauh lebih likely dan lebih aktif, karena akan ada aktor-aktor jahat yang aktif mendemonisasi orang-orang vulnerable, dan mereka membentuk komunitas mereka seperti apa yang tim kami coba sampaikan.
Saya rasa kelompok dan komunitas itu sangat abstrak. Anda tidak bisa memberikan sebagaimana besarnya kelompok tersebut, dan Anda tidak bisa memperhatikan bagaimana kecilnya kelompok tersebut. Saya rasa ini akan sangat bahaya jika Anda memunculkan suatu kelompok di dalam masyarakat. Mari kita masuk ke dalam kasusnya tim OO. Saya rasa tim OO masih minim dalam menavigasi aktor. Kenapa? Benefit terbesar yang mereka katakan adalah ini akan muncul safety net dan validasi dari komunitas. Saya rasa mereka berpendapat bahwasanya para penyintas ini akan berkelompok dan membentuk suatu kelompok yang suportif pada akhirnya. Tetapi jangan termakan dalam framing mereka. Mari kita keluar dari ini dan mempertanyakan kembali sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan pertolongan ini. Simple. Saya rasa ini bukanlah bagaimana pada akhirnya mereka membutuhkan validasi. Karena validasi juga tetap hadir di sisi kami, di mana ketika Anda mendapatkan pertolongan dari orang lain, ini bukanlah suatu delta di dalam perdebatan ini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah para penyintas ataupun orang-orang ataupun kita semua itu butuh untuk keluar dari fase gelap kita masing-masing. Bagaimana kita dapat keluar dari kegelisahan, kesedihan dan lain sebagainya, bukan untuk pada akhirnya kita tetap berada dalam fase gelap kita sendiri. Kita butuh keluar dari hal tersebut. Tapi kenapa sebetulnya hal ini tuh buruk ketika ada muncul kelompok dan juga komunitas di dalam masyarakat yang salingnya akan memvalidasi satu sama lain? Saya rasa ini akan membentuk suatu habituasi di dalam kelompok tersebut. Seperti misalnya tuh apa? Katakanlah seperti misalkan di tren beberapa waktu lalu, di beberapa tahun lalu, ada tren sad boy, sad girl, dan lain sebagainya. Dampaknya tuh apa? Mereka menggunakan identitas tersebut menjadi suatu habituasi. Itu menganggap bahwa kesedihan adalah suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang perlu diperjuangkan pada akhirnya. Dampaknya tuh apa? Ini membuat mereka terinternalisasi dalam pikiran mereka. Mereka menganggap bahwasanya pesimistik, mereka tidak dapat seberdaya itu pada akhirnya. Karena habituasi dari kelompok ini, seperti misalkan karena ini menjadi tren di masyarakat, misalkan jadi muncul lagu-lagu yang bernada kesedihan seperti misalkan Billie Eilish ataupun ya lagu-lagu klise lainnya, sehingga internalisasi yang terbentuk dari dalam kelompok tersebut ini akan membentuk suatu persepsi pesimistik di dalam individu tersebut, sehingga individu tidak akan pernah keluar dari sisi Anda ketika kita terus mendukung tren-tren ini. Pada akhirnya alih-alih kita bisa membantu keluar mereka, Anda akan terus mendragging ataupun Anda akan terus menarik ke mereka untuk akan tetap berada di fase gelap tersebut. Sehingga outputnya apa? Persepsi individu terhadap dunia ini selamanya gelap. Mereka merasa bahwasanya mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hidup mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Simple, karena semua masyarakat dari kelompoknya itu terus memvalidasi bahwa dunia itu menjadikan itu. Seperti misalkan dalam ketika Anda curhat, lalu Anda berbicara dengan kelompok Anda alih-alih mereka mengatakan bahwasanya, oh itu adalah hal yang perlu Anda lawan, tetapi mereka akan mengatakan kepada Anda bahwasanya, ya memang hidup kita memang menjadikan itu. Anda akan berpikir bahwasanya, ya memang betul, kita tidak bisa berapa-apa. Hingga Anda tidak bisa keluar selamanya dari zona tersebut. Sehingga mereka akan memupuk kesedihan dan tidak bisa keluar dan selamat dari fase gelap tersebut. Penimbangannya itu apa? Simple. Di sisi oposisi, masalah yang akan terjadi itu hanya terselesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi penyelesaiannya itu tidak akan sampai ke masalah akarnya, di mana orang-orang misalkan terbiasa untuk tanpa melakukan hal tersebut. Tetapi di sisi kami, penimbangannya adalah sensitivitas waktunya adalah masalah ini akan berefek kepada waktu yang sangat lama, karena di sisi kami ini kami akan menyelesaikan tren tersebut, di mana orang-orang akan menghargai perjuangan mereka. Bangga untuk Waktu sudah habis. Demikian argumentasi dari pembicara kedua, pemerintah penutup, dan tidak menyisakan waktu. Selanjutnya, kepada pembicara kedua, oposisi penutup, harap perkenalkan diri Anda sebelum menyampaikan argumentasi dan sampaikan ingin diinterupsi dengan mekanisme seperti apa untuk memudahkan pendebat lain menyampaikan interupsi. Sampaikan argumentasi Anda dalam waktu 7 menit dengan toleransi 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebelumnya, POI bisa langsung on mic aja di atas menit 4,5. Terus mungkin bakal ada banyak isu sensitif yang akan saya bawakan, tapi ini nggak merepresentasikan diri saya. Ya ini cuma untuk debat aja, so have fun. Sebentar saya mau atur timer dulu. Oke. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1, 2 kontribusi, 1 rebuttal, 2 penimbangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di government?
Kasus utama mereka adalah satu, tentang manifestasi diagnosa dapat diproses lebih baik oleh masyarakat. Tapi mereka nggak pernah jelasin gimana dengan hapus tren ini, manifestasi diagnosa ini bisa ada. Mereka nggak jelasin stance mereka sendiri. Semua argumen mereka runtuh. Dua, mereka bilang masyarakat miskin nggak bisa akses. Ini udah diruntuhkan dengan P1 saya bilang kalau kami ada upaya preventif dengan lihat tren misal. Jadi kamu nggak perlu masuk ke psikolog karena psikolog mahal dan masyarakat itu nggak mampu. Justru di sisi kamu orang-orang miskin terpaksa ke psikolog karena mereka nggak bisa sama sekali dapat akses info karena nggak ada tren ini. Dari mana mereka dapat info semasif di sisi kami? Ini nggak bakal dijelaskan pada akhirnya di sisi mereka. Seenggaknya P1 saya udah jelasin psikolog itu nggak seaksesibel itu, sehingga kita butuh tren self-diagnose untuk seenggaknya menyadarkan diri dan validasi diri awal kalau kita tuh sebenarnya sakit. Tiga, mereka bilang mereka mempertanyakan kredibilitas bagaimana check and balance di sisi kami. Respon, P1 saya ini udah respon dari tadi dengan bilang adanya psikolog yang ikut tren, ya peran psikolog bagaimana, mereka misalnya akan nyuruh self-diagnose dulu baru ke sana biar memudahkan mereka biar nggak terlalu mahal dan segala macamnya, dan bagaimana keberlanjutannya di sisi kami itu bakal ada, dan kredibilitas ini lebih likely di sisi kami. Pembicara dua mereka bilang bahwa bakal ada kayak kasus salah obat. Respon A, saya rasa obat buat mental health itu digolongkan seperti narkoba yang pada akhirnya butuh resep dokter. Ini nggak bakal dijual sebebas itu. Even if ada, yang nggak bakal sekuat itu dosisnya. Ya, even if ada juga, iya ini bukan salah tren self-diagnose, ya itu karena dalam tren ini nggak pernah nyuruh mereka buat beli obat dan segala macamnya. Tapi lebih ke bagaimana ngobrol banyak orang, atau bagaimana mereka langsung ke psikolog aja pada akhirnya. Karena pada akhirnya kita sadar, kedua bench harus setuju bahwa self-diagnose ini akan buruk bila kamu lanjutkan terus-menerus. Saya rasa kedua bench setuju, makanya di sisi CO kami menyarankan ketika kamu sudah self-diagnose, kamu langsung aja ke psikolog. Karena self-diagnose itu cuma bantu kamu nyadarin diri awal dan validasi, seperti kata P1 saya. B, ini adalah kasusnya sangat ekstrim dan cherry picking. Kalau influencer seperti yang mereka karakterisasi tadi cuma ambil info comot-comot doang asal, yang nggak bakal dapat info ini, karena info obat-obat dan segala macam ini cuma eksklusif diketahui oleh psikolog dan orang-orang tertentu aja. Oke, apa yang dibawakan CG? Satu, mereka bilang orang bakal ikut-ikutan dan suka bedain mana yang benar dan mana yang depresi. Respon, ini juga bakal ada di kamu. Sedari awal psikolog itu udah susah banget buat diagnosa karena sekompleks itu penyakit mental. Ada banyak tipenya, bagaimana kamu bisa berubah dalam 1 minggu dan segala macamnya. Jadi sebenarnya di kedua sisi ini tetap bakal ada. Dua, mereka bilang tentang simplifikasi yang ini dapat membuat orang merasakan hal yang sebenarnya ya mungkin mereka nggak rasakan. Respon A, saya rasa simpel ini justru bagus karena sadari di status quo itu semua orang tuh ada di batas antara gila nggak gila, punya mental, punya ya istilah sakit mental atau enggak, semua orang tuh berdiri di antara garis tipis itu. Tapi yang membedakan orang ya tidak yang ya kena mental health atau enggak, ini cuma bergantung gimana individu menangani tekanan dunia, menangani tekanan keluarga, tekanan pekerjaan dan segala macamnya. Saya rasa semua orang berpotensi untuk terkena mental health, tapi bagaimana caranya mereka balik lagi ke diri sendiri untuk menangani masalah tersebut. Makanya butuh tren ini untuk mengingatkan mereka apakah mereka sudah masuk gejala-gejala dalam ya penyakit mental tersebut. Oke, dan kedua, P2 mereka sangat light matter, P1 mereka nggak pernah bilang tentang internalisasi, persepsi dengan subgol dan segala macamnya, jangan dikredit juri. Satu, saya rasa saya setuju juga dengan Sigi, jangan bilang kalau bagaimana semua kalangan ini harus dapat include, nggak cuma yang miskin aja, nggak cuma Gen Z aja, dan nggak ada subprioritas, karena semua orang harusnya mendapatkan hak yang sama tentang mental health ini. Dan CEO adalah satu-satunya yang menjelaskan bahwa tren ini akan include semuanya. Interupsi. Dua, mereka bilang bahwa membawa orang keluar dari fase gelap. Respon, sadari juri, kalau mental health itu nggak selalu tentang kelam, nggak selalu nangis-nangis. Enggak. Ada penyakit, contohnya kayak eating disorder yang buat kamu makan banyak atau makan dikit. Apakah mereka sadar? Enggak. Mungkin mereka cuma mikir, oh saya lapar aja hari ini, saya nggak mood aja hari ini. Mungkin karena pekerjaan saya banyak, saya jadi nggak nafsu makan. Oh, atau mungkin saya lagi pengen banget nih makan ini dan pesan banyak banget. Padahal itu bisa aja masuk ke eating disorder. Tapi karena mereka nggak pernah sadar, karena di sisi mereka nggak pernah ada tren ini sejak awal, mereka menyesali, artinya nggak bakal ada, sehingga ya mereka nggak bakal ke-trigger dan mereka bakal pikir, oh itu biasa aja. Padahal mungkin ketika kamu lihat tren ini, ketika kamu lihat ada gejala-gejala, oh saya misalnya, oh makannya kayaknya kebanyakan deh, apa mungkin saya eating disorder ya, ini yang dinamakan self-diagnose, yang artinya kamu akan diarahkan misalnya seperti konten-konten kreator psikolog yang tadi dijelaskan oleh P1 saya, untuk ke psikolog misalnya, supaya kamu bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Artinya, ini memudahkan psikolog karena kamu udah tahu apa yang kamu rasakan seperti kata P1 saya dan segala macamnya.
Oke, Kenapa kapan CEO dulu? menang dalam perdebatan ini? Satu, kami udah jelasin kenapa tren self-diagnose ini ada dan kenapa dampaknya baik. Udah jelaskan P1 saya. Dua, kami berhasil memberikan penjelasan kenapa tren self-diagnose ini dapat menjangkau seluruh kalangan miskin, kaya, tua, muda. Manifestasi sesungguhnya mental health lebih ada di sisi kami. Karena kami nggak pernah mengotak-kotakan orang bagaimana miskin dan segala macamnya. Kami hanya bilang, ya udah, tren self-diagnose ini baik sehingga kamu akan diarahkan nanti ke psikolog. Dan ini nggak ada golongan tertentu aja yang bisa akses. Tiga, kami berbeda dengan OO yang cuma pengen diskusi berkembang aja. Padahal sebenarnya dari awal, tren itu udah pasti nyiptain diskursus. Ini ada hal yang nggak perlu kita perdebatkan, karena mereka juga nggak pernah ada link back gimana dampak akhirnya dan penanganan keberlanjutan ke pasiennya atau ke masyarakat. Padahal yang paling penting adalah gimana tren self-diagnose itu membawa orang ke psikolog dan beneran bisa dan biar mereka nggak bisa self-diagnose terus pada akhirnya. Karena ya orang itu bakal subjektif ke dirinya sendiri. Mereka bakal berpikir, oh gue nggak sakit, seperti yang kata P1 saya jelaskan, kalau orang-orang yang depresi ini sebenarnya sangat denial terhadap diri sendiri. Dan oke, apa penimbangannya? Kenapa pada akhirnya nggak apa-apa orang untuk ngikutin tren ini? Kalau kita berhasil ngebuktiin di base case government, saya menang. Satu, kita harus beda dari awal kenapa tren ini bisa masif di status quo. Tren mental health muncul karena ada tekanan dari status quo udah masif, mulai dari keluarga, teman, kader, segala macamnya. Bukannya tahun 80-90-an gak ada tekanan sebesar itu, tapi yang bedain ada sekarang ada sosmed, tempat orang bisa nyeritain apapun yang mereka umbar dan bagikan. Kita bisa lihat tren ini pada akhirnya tercipta karena banyak orang merasakan senasib. Oh, kok dia merasakan yang gue rasakan sih? Oh, kok relate ya hal-hal kemudian dipakai buat menjustifikasi diri tentang self-diagnose. Dua, tren itu adalah suatu pilihan pada akhirnya, karena di sisi kami tetap bisa nggak join tren dan langsung ke psikolog aja kalau kamu merasa dirimu aneh. Kita nggak pernah ada pilihan untuk kayak kamu ikutin aja self diagnose dulu ke psikolog, enggak. Kita cuma menyarankan hal itu, makanya kita tidak menyesali. Tapi apa eksklusivitas dari tren self diagnose ini? Eksklusivitas yang sudah dibuat oleh P1 saya seenggaknya bikin orang tahu mereka kondisinya gimana. Banyak penyakit mental yang sebenarnya nggak disadari, kayak tadi udah P1 saya bilang malas mandi dan segala macamnya. Tiga, nggak apa-apa kok orang banyak self diagnose gitu. Karena misalnya kalau bocil bilang, oh aku depresi mah segala macam, ya orang tua mereka bakal apa? Masa biarin aja? Enggak dong, orang tua mereka pasti langsung bawa mereka ke psikiater biar ada aksi lanjutannya daripada si kebenaran, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan penanganan yang tepat. CEO menang. Itu tentang bodoh. Demikian argumentasi dari pembicara kedua, oposisi penutup, dan menyisakan waktu 8 detik. Argumentasi dari pembicara kedua, oposisi penutup, menjadi penghujung pada babak semifinal. Babak final. Setelah ini, peserta diperkenankan untuk tetap di main room karena akan ada feedback dari juri. Saya Nisrina Nur Izzah sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih.